Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas berdirinya Kerajaan Majapahit dan hancurnya tentara Mongol yang bersumber dari buku Sejarah Kelam Jawa Sunda, Cinta, Perang, dan Rekonsiliasi, karya Muhammad Muhyiddin. Kerajaan Majapahit muncul berawal dari runtuhnya Kerajaan Singosari karena pemberontakan atau serangan Kerajaan Kadiri pimpinan Jayakatwang. Akibat pemberontakan Jayakatwang ini, Raja Singosari, Sri Kertanegara mati terbunuh. Karenanya, Kertanegara ini kemudian menjadi raja terakhir Kerajaan Singosari. Keruntuhan Singosari ini kemudian membuat bekas kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Kadiri dengan Jayakatwang sebagai rajanya. Namun, salah satu anggota keluarga kerajaan Singosari yang bernama Nararya Sanggramawijaya atau yang populer disebut dengan Raden Wijaya berhasil lolos dari pembantaian tentara Jayakatwang tersebut. Ketika Singosari runtuh akibat serbuan Jayakatwang dari Kadiri, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura untuk menemui Adipati Wiraraja, seorang bupati Madura. Dari Madura inilah Raden Wijaya kemudian berhasil membangun kerajaan besar baru yang menjadi penerus kerajaan Singosari yang telah dihancurkan oleh Jayakatwang, Majapahit. Meski saat itu Madura beralih ke dalam kekuasaan Kadiri pasca tumbangnya Singosari, namun Adipati Wiraraja tetap hormat dan setia dengan Raden Wijaya. Sesampainya di rumah Wiraraja, Raden Wijaya pun disambut dengan penuh kehormatan. Penghormatan Wiraraja yang tinggi terhadap Raden Wijaya itu kemudian membuat haru Raden Wijaya bahwa ternyata meski zaman telah berganti, di mana Singosari telah runtuh dan Kadiri yang bergantian memegang kuasa, tapi kesetiaan Wiraraja terhadap keluarga Singosari masih tetap tinggi. Karenanya, ketika dalam jamuan makan malam di rumah Wiraraja itu, Raden Wijaya berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Wiraraja bahwa kelak kalau cita-citanya berhasil untuk menguasai seluruh wilayah di Jawa, maka kerajaan akan dibagi dua, sebagian untuk Raden Wijaya sendiri dan sebagian lagi untuk Wiraraja. Janji ini dilakukan oleh Raden Wijaya sebagai ungkapan terima kasihnya terhadap Wiraraja yang tetap setia dan hormat kepadanya. Gaung pun bersambut. Wiraraja setuju dan puas dengan janji Raden Wijaya tersebut. Bahkan dirinya siap membantu Raden Wijaya untuk mewujudkan cita-cita besarnya tersebut, menguasai seluruh wilayah Jawa. Saat itu pula, Wiraraja langsung memberikan nasihat atau masukan penting kepada Raden Wijaya sebagai langkah awal untuk menuju cita-cita besar tersebut. Usul yang diberikan Wiraraja kepada Raden Wijaya itu berupa siasat politik yang ampuh. Dalam usulannya, Wiraraja meminta Raden Wijaya berpura-pura menyerahkan diri ke Raja Kadiri, Jayakatwang. Jika Raden Wijaya bersedia menerima usulan itu, maka Wiraraja akan melobi Jayakatwang untuk mengangkat Raden Wijaya sebagai pegawai Istana Kadiri. Jika nanti memang Jayakatwang bersedia menerima dan mengangkat Raden Wijaya sebagai pegawai istana, maka ia juga mengusulkan supaya selama tinggal di Istana Kadiri itu, Raden Wijaya menyelidiki terus-menerus kekuatan militer kerajaan Kadiri. Bukan hanya itu, jika memang nantinya Raden Wijaya diangkat sebagai pegawai kerajaan Kadiri, Wiraraja juga memberi nasihat supaya dirinya mengajukan proposal kepada Jayakatwang untuk diberi izin membuka hutan tarik yang berlokasi di sebelah selatan Surabaya sebagai sebuah perkampungan. Kalau nantinya proposal itu diterima, maka
Wiraraja juga akan siap membantu membuka hutan itu dengan mengerahkan rakyat Madura. Dengan demikian, Wiraraja sebenarnya mendorong Raden Wijaya sebagai intel untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kerajaan Kadiri. Apa yang diusulkan oleh Wiraraja itu tiada lain sebuah strategi bagi Raden Wijaya untuk menumbangkan Kadiri. Apa yang dinasihatkan atau diusulkan oleh Wiraraja itu pun disetujui oleh Raden Wijaya. Sebagai tahap implementasi rencana dan siasat politik di atas, Wiraraja kemudian mengutus anak buahnya untuk menyampaikan surat kepada Jayakatwang. Di dalam surat itu, Wiraraja mengatakan kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya telah menyerah dan siap mengabdi pada Kadiri. Mendengar berita itu, Jayakatwang langsung menyambutnya dengan senang hati. Maka Raden Wijaya pun diantar oleh Wiraraja untuk diserahkan kepada Jayakatwang. Sesampainya di batas kota, Wiraraja dan rombongan berhenti di sebuah daerah bernama Jungbiru. Daerah Jungbiru ini, Wiraraja kemudian mengirimkan utusan ke Daha, ibu kota kerajaan Kadiri, untuk memberitahukan bahwa rombongan Wiraraja bersama Raden Wijaya telah tiba. Maka setelah mendengar kabar kedatangan Raden Wijaya di Jungbiru itu, Jayakatwang pun mengutus dua menterinya, Sagara Winatan dan Jangkung Anggilo, untuk menjemput Raden Wijaya di daerah Jungbiru tersebut. Kedatangan Raden Wijaya dan rombongannya di Daha kala itu bertepatan dengan pesta galungan. Hingga pada akhirnya siasat yang digodok bersama Wiraraja itu pun berjalan. Raden Wijaya berhasil masuk ke dalam jantung kekuasaan Kadiri. Ia pun diangkat sebagai pegawai istana. Di dalamnya, ia kemudian menyelidiki dan mengamati tentang kekuatan dan kelemahan Kadiri. Hingga ketika saatnya sudah dikira tepat, Raden Wijaya pun mengajukan proposal kepada Jayakatwang untuk diperbolehkan membuka hutan tarik. Tentu saja dengan alasan yang sangat meyakinkan. Karenanya, Jayakatwang pun memberikan izin tanpa menaruh curiga. Pada tahap ini, Jayakatwang sudah masuk lebih dalam ke perangkap Raden Wijaya. Ketika proposalnya itu sudah disetujui oleh Jayakatwang, maka Raden Wijaya pun segera menghubungi Wiraraja untuk mengirimkan orang-orang Madura sebagai tenaga kerja untuk membantu usahanya membuka hutan tarik tersebut. Maka Wiraraja pun segera mengirimkannya sebagaimana yang ia janjikan. Maka dengan tenaga kerja dari Madura, hutan tarik pun dalam waktu singkat berhasil dibuka dan disulap menjadi perkampungan sebagai tempat tinggal orang-orang Madura. Perkampungan baru itulah yang kemudian diberi nama Majapahit, yang kelak tumbuh sebagai kerajaan besar. Perkampungan itu diberi nama Majapahit karena ketika orang-orang Madura yang bekerja membuka hutan tersebut, maka di antara mereka ada yang lari ke tengah hutan dan menemukan buah. Tapi ketika buah itu dimakan, rasanya sangat pahit. Maka di antara mereka pun kemudian memuntahkannya kembali, dan bagi yang tetap menelannya, maka dirinya akan pusing dan mabuk. Buah itu ternyata adalah buah maja. Karenanya, perkampungan itu disebut dengan Majapahit. Dengan lahirnya perkampungan baru bernama Majapahit, maka Raden Wijaya pun tidak lagi mau kembali ke Daha, melainkan lebih memilih tinggal di perkampungan baru tersebut. Tentu saja, pilihannya untuk tetap tinggal di Majapahit bukan tanpa maksud. Di perkampungan Majapahit itulah dirinya kemudian secara diam-diam mulai menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap Kadiri. Namun rencana pemberontakan ini oleh Raden Wijaya sangat dirahasiakan. Tentu saja segala tindak tanduk Raden Wijaya di kampung Majapahit itu tetap dalam pengawasan Jayakatwang. Maka seringkali diutuslah seorang menteri untuk melihat dan mengamati perkembangan perkampungan baru tersebut. Di antara menteri yang diutus untuk melihat perkampungan Majapahit itu adalah Segara Winotan. Namun, selama di perkampungan Majapahit ini,
Segara Winotan sama sekali tidak diberikan kebebasan untuk melihat perkembangan perkampungan tersebut. Karenanya, Segara Winotan pun tidak bisa mencium hal-hal yang mencurigakan di dalamnya. Dalam pengamatannya, Segara Winotan melihat bahwa perkampungan baru itu seperti halnya perkampungan biasa. Di dalamnya tidak ada geliat yang membahayakan bagi para penduduknya. Hingga pada akhirnya, perkampungan kecil itu pun terus mengalami perkembangan. Perkembangan perkampungan Majapahit itu seturut dengan perkembangan rencana Raden Wijaya untuk melakukan pemberontakan terhadap Kadiri. Maka seiring dengan bergulirnya waktu, berbagai dinamika pun muncul. Pembukaan hutan Tarik sebagai perkampungan Kadiri ini berlangsung sejak 1292 saat Singosari ditaklukkan oleh Kadiri hingga pada 1293 ketika tentara Mongol atas instruksi Kublai Khan menginjakan kakinya di Jawa Timur untuk memperluas kekuasaannya. Jadi, selama kurang lebih 1 tahun dalam proyek pembangunan kampung baru itu, muncul faktor eksternal yang turut merubah sejarah, yaitu datangnya tentara Mongol yang merupakan perintah Kublai Khan tersebut. Kedatangan tentara Mongol itu terkait dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya antara Kekaisaran Mongol pimpinan Kublai Khan versus Kerajaan Singosari pimpinan Kertanegara sebelum Kerajaan Singosari dihancurkan oleh Kerajaan Kadiri. Pendaratan tentara Mongol di Jawa Timur itu berada di bawah pimpinan 3 panglima, yaitu Sihpi, Kausing, dan Ikemese. Maksud kedatangan rombongan tentara Mongol di Jawa Timur tersebut sesungguhnya hendak memberi hukuman kepada Raja Singosari, Prabu Kertanegara, yang telah terbunuh sebelumnya oleh Jayakatwang, Raja Kadiri. Kenapa Kublai Khan hendak menjatuhkan hukuman kepada Raja Singosari? Sebelum dihancurkan oleh Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari sebenarnya telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Kekuatan dan kebesaran Singosari ini kemudian terdengar oleh kerajaan tetangga, Kerajaan Mongol, pimpinan Kublai Khan yang saat itu telah merajai dunia. Karena merasa dirinya sebagai pemimpin dunia, maka Kublai Khan segera mengirim seorang utusan ke Singosari untuk meminta upeti dan menuntut supaya Singosari bersedia mengakui kekuasaan Kublai Khan. Pejabat istana Mongol yang diutus Kublai Khan ke Singosari itu bernama Mengci. Setelah Mengci tiba di Singosari dan menyampaikan pesan Kublai Khan kepada Raja Singosari terakhir, Prabu Kertanegara, Raja Singosari itu bukannya menuruti tuntutan Kublai Khan tersebut. Prabu Kertanegara menolak keras untuk memenuhi apa yang dituntut oleh Kublai Khan terhadap Singosari. Sebagai imbalannya, Raja Kertanegara justru menghajar delegasi Mongol tersebut, di mana wajah utusan Mongol itu dihancurkan dan telinganya juga dipotong. Mereka menggunakan siasat, tapi akal kita jauh lebih cerdik. Melihat utusannya dihajar oleh Raja Singosari tersebut, maka Kublai Khan menjadi murka, sehingga pada 1293 Kublai Khan memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa Timur untuk menuntut balas dan menjatuhkan hukuman pada Singosari. Namun tak disangka bahwa ketika tentara Mongol itu sampai di Jawa Timur, Singosari justru sudah runtuh di tangan Jayakatwang, Raja Kadiri, dan Raja Singosari terakhir, Kertanegara, juga sudah meninggal akibat serangan tentara Kadiri itu. Maka kepada siapa lagi tentara Mongol itu hendak menjatuhkan hukumannya atau menuntut balas? Namun, tentara Mongol itu tahu bahwa Raden Wijaya merupakan keturunan Singosari yang masih hidup saat itu. Karena itu, tentara Mongol menjatuhkan tuntutannya tersebut kepada Raden Wijaya. Rombongan tentara Mongol sebagian mendarat dan mendirikan peristirahatan di tepi Sungai Brantas yang dekat dengan perkampungan Majapahit yang baru 1 tahun berdiri itu. Ketiga perwira Mongol diperintahkan oleh Ikemese menuju perkampungan Majapahit untuk menemui dan menyampaikan pesan kerajaan Mongol kepada Raden Wijaya.
Isi pesan kerajaan Mongol adalah meminta Raden Wijaya untuk tunduk, meminta maaf atas kelancangannya menyiksa utusan Mongol, kemudian bersedia mengakui Imperium Mongol sekaligus mengakui kepemimpinan Kublai Khan. Ekspansi Mongol inilah barangkali merupakan kekuatan asing pertama yang hendak menancapkan dominasinya di bumi Nusantara. Ketika mendapat permintaan atau tuntutan dari tentara Mongol tersebut, Raden Wijaya memberikan jawaban bahwa pada intinya dia bersama seluruh rakyatnya siap tunduk dan mengakui kekuasaan Kublai Khan. Namun dirinya tengah berada dalam konflik dengan Raja Jayakatwang yang telah membunuh Raja Kertanegara. Atas dasar itulah kenapa dirinya lebih memilih untuk menyingkir ke perkampungan Majapahit. Tak lama kemudian, Raden Wijaya mengutus orang kepercayaannya untuk menemui Panglima tentara Mongol itu dengan memberikan kabar bahwa beberapa tentara Raja Jayakatwang telah berkeliaran di sekitar Majapahit dan menyatakan bahwa Raden Wijaya meminta bantuan. Dari sinilah siasat Raden Wijaya untuk menghabisi Jayakatwang mulai berjalan. Mendengar laporan dan permintaan Raden Wijaya tersebut, Ikemese, salah seorang panglima tentara Mongol, langsung menurunkan pasukannya di Majapahit. Perkampungan yang baru 1 tahun dibuka itu langsung menjadi medan pertempuran. Ketika tentara Mongol datang ke Majapahit, mereka langsung diserang oleh tentara Jayakatwang dari Daha Kadiri. Namun, tentara Daha berhasil dipukul mundur oleh tentara Mongol. Dari pertempuran Majapahit ini, tentara Mongol yang didukung oleh Raden Wijaya segera menyusun sebuah serangan balasan. Sasaran utama serangan tentara Mongol sudah jelas. Daha dengan rajanya adalah Jayakatwang. Dalam hal ini, Raden Wijaya berhasil menjadikan tentara Mongol sebagai senjata ampuh untuk memukul dan memporak-porandakan Daha Kadiri. Setelah rencana serangan balasan ke Daha itu sudah matang, maka tentara Mongol yang bersekutu dengan Raden Wijaya itu segera berbondong-bondong menyerbu Daha. Pasukan Mongol dibagi menjadi 3. 1 komando menyerang dengan melalui Sungai Brantas. Kemudian 1 komando berikutnya yang dipimpin oleh Ikemese menyerang lewat timur. Dan 1 komando lagi yang dipimpin Kausing menyerang dari arah barat. Tentara Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya membentuk barisan di belakang. 15 Maret 1293, tentara Mongol dan Majapahit itu bergerak menuju Daha, ibu kota Kadiri. 4 hari berikutnya, 19 Maret 1293, 3 komando tentara Mongol telah sampai di pinggiran kota Daha. 100.000 tentara Daha telah siap menyambut mereka. Prajurit Jayakatwang ini sudah siap siaga untuk menghadang gempuran tentara Mongol yang didukung oleh tentara Majapahit itu. Keesokan harinya, 20 Maret 1293, tentara Mongol melakukan serangan serentak ke arah Daha. Serangan itu dimulai pada pagi hari dengan ditandai oleh bunyi sirene sebagai tanda dimulainya sebuah serangan. Pertempuran pun berkecamuk. Daha hari itu menjadi medan laga yang ganas. Masing-masing tentara saling menghunus pedang, saling membunuh, dan saling membantai. Darah kemudian membanjiri bumi Daha. Pertempuran kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang tentara itu berlangsung hingga pukul 2 siang. Daha digempur 3 kali oleh tentara Mongol dan Majapahit. Akhirnya, tentara Daha pimpinan Jayakatwang porak-poranda. Mereka banyak yang mati dan sebagiannya banyak yang terjun ke Sungai Brantas. Lebih 5.000 orang tentara Daha terbunuh. Melihat tentaranya berhasil disapu oleh tentara Mongol, Jayakatwang pun segera mundur untuk menuju kota dengan diikuti oleh para pengikutnya. Jayakatwang saat itu sudah mulai terdesak.
tanda-tanda kekalahan sudah ada di depan matanya. Akhirnya, tentara Mongol berhasil mengepung Jaya Katuang di benteng persembunyiannya, dan pada sore harinya, Jaya Katuang bersama para pengikutnya menyerah tanpa syarat terhadap tentara Mongol. Kadiri yang awalnya muncul sebagai kerajaan lantaran mampu menundukkan Singosari itu, kini berganti menjadi puing-puing reruntuhan akibat dihajar oleh Mongol. Setelah pertempuran besar yang dimenangkan oleh Mongol itu selesai, maka pada April 1293, Raden Wijaya meminta izin kepada tentara Mongol untuk pulang ke Majapahit dengan alasan hendak menyiapkan peti untuk Kaisar Mongol. Ikemese dan Sihpi sebagai panglima tentara Mongol yang tengah menguasai Kadiri itu pun mengizinkannya tanpa curiga. Bahkan, saking percayanya Panglima Mongol terhadap Raden Wijaya, mereka memberikan 2 pengawal dan 200 prajurit untuk mengawal Raden Wijaya bersama para bala tentaranya untuk sampai di Majapahit. Sementara Panglima Mongol satunya, Kau Hasing, justru sangat kaget melepaskan Raden Wijaya ke Majapahit. Bagi Kau Hasing, melepaskan Raden Wijaya pulang ke Majapahit merupakan sebuah kecerobohan. Namun Kau Hasing sendiri tidak bisa menghentikan rencana itu, sebab Raden Wijaya dengan diiringi oleh tentara Mongol sudah berangkat. Maka apa yang digelisahkan oleh Kau Hasing itu pun terjadi. Pada 19 April 1293, para tentara Mongol yang mengawal Raden Wijaya itu mati terbunuh oleh tentara Majapahit. Bukan hanya itu, Raden Wijaya juga melakukan serangan secara mendadak ke tentara Mongol yang ada di Daha dan Canggu, Kadiri. Ada di 2 daerah ini sedang pesta mabuk-mabukan untuk merayakan kemenangan mereka atas Kadiri. Rupanya serangan Raden Wijaya bersama pasukan Majapahit yang mendadak di tengah kelengahan tentara Mongol yang mabuk kemenangan itu membuahkan hasil menakjubkan. Karena kelengahannya itu, tentara Mongol menjadi kedodoran menghadapi serangan Raden Wijaya yang tiba-tiba tersebut. Tentara Mongol terus terdesak oleh serangan Majapahit hingga ke tepi pantai. Sebagai pilihan, karena memang sudah sangat terdesak dan 3.000 prajurit Mongol juga telah tewas terbunuh, maka pada 12 April 1293, sisa-sisa pasukan Mongol itu pun segera berlayar kembali ke negaranya dengan tangan hampa. Satu sisi mereka tidak berhasil memaksa Raden Wijaya untuk tunduk di bawah kekaisaran Mongol, dan pada sisi yang lain mereka kehilangan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, di Daha Kadiri, Jaya Katuang dan putranya yang asalnya menjadi tahanan tentara Mongol kemudian mati terbunuh oleh tentara Majapahit. Sebaliknya, kemenangan besar telah diraih oleh Raden Wijaya. Satu sisi dirinya mampu memanfaatkan tentara Mongol untuk menggebuk Jaya Katuang, dan pada saat yang sama, ia mampu memukul mundur tentara Mongol itu sendiri. Dari kemenangan menaklukkan 2 kekuasaan, Mongol dan Kadiri inilah, Majapahit yang awalnya hanya sebuah perkampungan kecil dan baru, kemudian langsung berubah menjadi kerajaan. Maka Raden Wijaya pun dikukuhkan sebagai raja pertama Majapahit. Pengukuhan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit dalam Kidung Harsa Wijaya terjadi pada bulan 15, bulan Kartika, Oktober-November 1293. Maka di akhir abad ke-13 inilah kerajaan Majapahit berdiri. Kerajaan baru bernama Majapahit ini kemudian meneguhkan dirinya sebagai kelanjutan dari kerajaan Singosari yang runtuh pada tahun sebelumnya, 1292. Sekian dari kami, Seni Perang. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Seni Perang.